Selamat pagi Indonesia. Kami tadi sudah buka dengan bagaimana evaluasi penyelenggaraan mudik di tahun 2023 dan apa saja yang dipersiapkan untuk mudik di tahun 2024. Tentu kita semua berharap agar perjalanan bisa lancar. Sudah ada rekayasa-rekayasa lalu lintas yang disiapkan oleh pemerintah maupun aparat untuk mengurai kepadatan dan juga yang paling penting adalah agar bisa berjalan dengan aman, dapat menekan angka kecelakaan. Untuk membahasnya lebih lanjut, saya akan berbincang bersama dengan 3 orang narasumber di sini. Saya akan panggilkan satu persatu. Yang pertama, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Bapak Muhadjir Effendi. Selamat pagi Pak Muhadjir. Selamat pagi. Terima kasih Bapak sudah datang ke Lobi Grand Studio Metro TV. Apa kabar Bapak? Baik-baik. Baik ya Pak ya, walaupun sibuk untuk mempersiapkan mudik tahun ini. Lumayan sibuk. Lumayan sibuk, baik. Tapi udah rutin tiap tahun. Rutin tiap tahun ya, kita harapkan tahun ini bisa lebih baik tentunya ya Pak. Baik, kedua saya akan panggilkan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Bapak Hendro Sugiyatno. Selamat pagi Pak Hendro, apa kabar Pak Hendro? Baik Mbak, terima kasih. Terima kasih Bapak sudah hadir di sini. Dan selanjutnya Direktur Regiden Korlantas Polri, Bapak Brigjen Polisi Yusri Yunus. Halo Pak Yusri. Pagi Mbak. Selamat pagi, Pak Yusri. Sudah keliling kemana aja Pak? Ya hampir semuanya sebenarnya. Hampir semua daerah ya Pak ya. Baik, kalau begitu saya akan langsung ke Pak Menko terlebih dahulu. Pak Muhadjir, diperkirakan ada hampir 194 juta orang. Ini pergerakan hampir setengah penduduk Indonesia ya Pak. Jadi apa tingkat kesulitan yang sudah dibayangkan begitu, yang sudah dipetakan oleh pemerintah dan antisipasinya seperti apa Pak? Tentu saja dengan penambahan jumlah yang akan mudik itu harus tetap mempertahankan visi rasio kita. Jadi visi rasio itu harus dipertahankan seperti tahun lalu paling tidak dengan cara memperbanyak, memperluas dan mengendalikan fasilitas-fasilitas yang sudah ada. Kemudian tentu saja juga kita harus mewaspadai kemungkinan-kemungkinan yang tidak kita harapkan termasuk cuaca. Karena sekarang juga masih suasana musim hujan, terutama bencana meteorologi ya. Ya. Baik, kalau di tahun ini kita mendapatkan informasi ya Pak bahwa pemerintah ini mengangkat tema mudik ceria penuh makna. Nah, apa nih Pak yang diharapkan dari tema ini? Oh, itu yang bisa menerjemahkan Pak Dirjen nanti itu, Pak Dirjen Perhubungan Darat itu. Idenya dari beliau itu. Idenya dari beliau ya, dari Kementerian Perhubungan. Nah Pak Dirjen langsung Pak, kira-kira mudik ceria penuh makna. Kita pasti pengen ya semuanya ceria dan juga bermakna silaturahmi di Lebaran tahun ini. Apa yang sudah dilakukan oleh Kementerian Perhubungan untuk bisa benar-benar memberikan makna di perjalanan tahun ini? Terima kasih. Memang mudik sekarang itu tagline-nya mudik ceria penuh makna. Ceria, ya, kita harus bergembira gitu ya karena menyambut persiapan mudik semuanya. Maaf. Siapan yang sudah kita siapkan adalah sarana dan pelaksana transportasi itu sudah kita siapkan baik darat, laut, udara dan kereta api, itu semua sudah kita siapkan prasarana transportasinya. Yang kedua juga bagaimana kita mengantisipasi 193 juta pemudik. Kami berkoordinasi dengan Korlantas untuk menyiapkan manajemen rekayasa lalu lintas untuk jalur darat. Untuk di penyeberangan kami juga sudah berkoordinasi bagaimana menyiapkan jalur penyeberangan yang paling padat itu adalah Merak Bakahuni. Itu juga sudah disiapkan ada 3 dermaga pelabuhan untuk ke Bakahuni. Di samping itu untuk mengantisipasi padatnya liburan ke Bali karena 10 hari libur di Ketapang, Gilimanuk juga kita siapkan juga sarana prasarana untuk melakukan penyeberangan. Jadi semua pemerintah sudah menyiapkan semua sarana prasarana dan antisipasi untuk 193 juta dan tinggal kita sekarang melaksanakan saja. Semua sudah standby, sudah siap untuk menyambut mudik masyarakat kita. Sudah dilakukan perbaikan-perbaikan juga ya Pak untuk fasilitas seluruhnya di jalur darat, laut maupun udara. Nah tapi Pak, untuk puncak arus mudiknya ini kan baru diperkirakan terjadi di tanggal 8
April nanti. Tapi di hari ini sudah mulai ada yang melakukan perjalanan. Nah, jadi di lapangan ini sudah dipastikan petugas sudah siap ya Pak melayani? Sudah. Jadi untuk tanggal 3 kita sudah mulai sudah siap semua gitu ya. Memang himbauan dari Pak Presiden itu mudik lebih awal. Itu lebih Mudik bagus. lebih awal. Ya. Dan alhamdulillah masyarakat kita sudah merespon dengan baik. Kita lihat di stasiun-stasiun di terminal bis itu sudah sangat tinggi pergerakan masyarakatnya, dengan harapan ketika nanti mudik yang kita prediksi akan tinggi pada tanggal 6, 7, 8 itu mudah-mudahan bisa menurun dengan adanya masyarakat yang mudik lebih awal. Itu. Saya terima kasih pada masyarakat yang merespon dengan baik itu mudik lebih awal. Oke. Nah, sekarang saya ke Pak Yusri. Pak Yusri dari Korlantas Polri, kita yakin sekali sudah menyiapkan ada berbagai rekayasa lalu lintas. Boleh dijelaskan Pak apa saja yang sudah disiapkan, terutama untuk di titik-titik yang padat seperti di jalur darat, misalnya Tol Trans Jawa, seperti apa Pak Yusri? Makasih ya. Sebenarnya kita berkolaborasi ya dengan stakeholder khususnya dari Dirjen Perhubungan Darat. Ada 3 klaster memang yang kita siapkan di sini untuk di mudik ini. Yang pertama adalah klaster tol. Ya, kita lakukan rekayasa di sana karena kita tahu bahwa tol ini jadi favorit bagi para warga yang akan melaksanakan mudik. Di sini yang kita siapkan semuanya, kita sudah menghitung mana rest area yang memang kita melihat ke belakang lagi ya, bahwa memang salah satu yang menghambat itu adalah rest area, kemudian juga ada bottleneck, ada yang tempat air tergenang, itu sudah kita lakukan semuanya, sudah kita persiapkan, koordinasi yang baik semuanya. Kemudian yang kedua ada klaster arteri. Di arteri ini memang roda 2 ini. Jalur non-tol ya Pak, sepeda motor ya? Nah ini arteri ini roda 2 memang, tapi tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirjen sebentar tadi, bahwa memang kita sudah sosialisasikan kepada masyarakat untuk lebih awal, kemudian juga di dalam media sosialnya kepolisian juga sama sudah menyampaikan himbauan-himbauan kepada masyarakat khususnya pengguna roda 2. Termasuk di situ arteri itu adalah pariwisata. Mana tempat-tempat yang pariwisata sudah kita siapkan semuanya. Bahkan kami Korlantas membentuk tim urai nanti. Jadi sudah ada 500 kendaraan roda 2 yang kita siapkan untuk di arteri dan juga di tol. Dan itu tim urai kemacetan. Apabila ada kemacetan, kecelakaan, ada tim urai yang cepat nanti ke sana. Yang ketiga adalah klaster untuk pengamanan pelabuhan. Dua pelabuhan ini yang paling utama ini adalah pelabuhan yang ke Sumatera maupun juga ke Bali, kata Pak Dirjen Hubdar tadi. Nah ini sudah kita siapkan, bahkan bagaimana rekayasa sampai ke delay system nanti kita sudah kita siapkan semuanya. Mana rest area nanti untuk bisa menampung mereka semua untuk kita tahan kalau memang terjadi kepadatan atau terjadi bencana alam, ini kita siapkan semua. Begitu Pak. Sudah ada 7 klaster dan dipastikan ini di setiap klaster, di setiap titik ada petugas yang berada di lapangan ya Pak, memberikan arahan untuk masyarakat. 155.000 petugas kepolisian lebih. 155.000 ya, kita dari turunkan kepolisian. untuk operasi ketupat ini. Kita siapkan juga operasi Nusa untuk nanti apabila terjadi bencana alam. Ada sekitar 5.000 lebih, 5.800 itu pos PAM, pos IAN dan pos terpadu. Pengamanan untuk beri informasi kepada masyarakat, dalam pengamanan, kemudian pelayanan, kemudian juga ada pos terpadu dengan teman-teman stakeholder terkait di situ kita siapkan. Baik, nah salah satu klaster yang tadi Pak Yusri sebutkan adalah klaster non-tol atau arteri untuk sepeda motor. Saya ingin tanyakan ke Pak Muhajir. Pak Muhajir, untuk pengguna sepeda motor ini masih cukup tinggi Pak, ada sekitar 31 juta datanya masyarakat yang akan menggunakan sepeda motor untuk mudik. Sebetulnya sudah ada belum sih Pak himbauan yang diberikan pemerintah supaya ya bisa lebih berhati-hati begitu dalam memilih moda transportasi? Ada program-program nggak Pak yang sudah disiapkan sebelumnya? Himbauan sudah kita lakukan dari semua pihak, baik Kementerian Perhubungan, dari Polri, juga saya sebagai koordinator mudik. Sebaiknya mereka yang akan mudik menggunakan roda 2, sepeda motor, lebih baik ikut mudik gratis. Disediakan oleh semua instansi, termasuk Kementerian Perhubungan menyediakan berapa Pak Dirjen? 5 juta. Kementerian Perhubungan ada 80.000 dan ditambah lagi sekarang buka lagi 10.000 jadi 90.000. Jadi setelah 10.000 bis ya, Kementerian Perhubungan, belum lagi nanti Polri
Polri itu kemarin berapa Pak Polri? 40.000 bis. 40.000 bis ditambah 90.000 dari belum Kementerian lagi Perhubungan. BUMN. Oke, banyak BUMN, sekali ya Pak kemudian ya. perusahaan swasta, kemudian organisasi sosial kemasyarakatan. Saya dengar misalnya Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah juga menyiapkan mudik gratis juga, ya. Belum lagi dari kalangan keluarga gereja misalnya. Jadi ini sebetulnya semangat untuk menyiapkan mudik gratis harus disambut baiklah, terutama mereka yang akan berkendara roda 2 dan nanti kendaraannya juga akan diangkut. Sehingga nanti kalau sudah sampai di tujuan, bolehlah putar-putar di sana kemana saja. Jadi jangan khawatir di sana nggak bisa bergerak ya Pak yang ya. penting bagaimana ketika perjalanan jauhnya ini aman dan nyaman, istirahat cukup gitu. Apalagi Pak Panglima juga menyediakan kapal. Kapal perangnya disiapkan, tentu saja di situ pasti ada hiburan-hiburan. Belum lagi dari Pak Menhub juga menyiapkan pelni, kapal pelni. Jadi sebetulnya kita siapkan banyak sekali. Maka saya mohon mereka-mereka yang masih akan memutuskan naik mudik dengan punya kendaraan sepeda motor, sebaiknya putuskan saja hari ini cari informasi di mana bisa mudik gratis ya Pak ya, program mudik gratis dari pemerintah karena ini menjadi pilihan yang aman dibandingkan dan kalau tadi menggunakan sepeda motor. Dirlantas sudah menyampaikan Pak Yusri bahwa angka kecelakaan tertinggi itu sepeda motor. Dari moda sepeda motor. Baik. Nah, selanjutnya kita akan membahas ya Bapak-bapak terkait dengan apa sebetulnya upaya salah satunya untuk menekan angka kecelakaan di tahun ini. Karena kalau berkaca di tahun lalu sudah ada perbaikan ya Pak, sudah ada peningkatan bagaimana keamanan perjalanan para pemudik. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.